Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Trisugi Haryani dari kelas keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan ke-6, yaitu di sini saya mengambil dari poin 27.2 tentang obat anestesi intravena. Kebanyakan obat anestesi intravena digunakan untuk induksi, tetapi kini anestesi intravena digunakan untuk pemeliharaan anestesia atau dikombinasi dengan anestesi inhalasi sehingga dimungkinkan penggunaan dosis anestesi inhalasi yang lebih kecil dan efek anestesi lebih mudah menghasilkan potensiasi atau salah satu obat dapat mengurangi efek buruk obat lainnya. Anestesi intravena ideal adalah yang pertama ada cepat menimbulkan efek hipnosis, yang kedua memiliki efek analgesia, yang ketiga menimbulkan amnesia pasca anestesia, yang keempat dampak buruknya mudah dihilangkan oleh antagonisnya, yang kelima ada cepat dieliminasi oleh tubuh, yang keenam tidak atau sedikit mendepresi fungsi respirasi dan kardiovaskular, dan yang terakhir yaitu pengaruh farmakokinetiknya tidak tergantung pada disfungsi organ. Beberapa jenis obat anestesi intravena yang sering digunakan yaitu tiopental. Yang pertama ada tiopental. Tiopental termasuk dalam golongan barbiturat. Indikasinya yaitu induksi anestesia, obat tambahan pada analgesia regional atau analgesia imbang, anti kejang, anestesia tunggal misalnya pada tindakan resposisi, hipnotik pada pasien di ruang terapi intensif. Kontraindikasinya yaitu asma berat, obstruksi saluran napas, penyakit saluran napas berat, shock berat, perikarditis konstriktif, porfiria, myotonik dystrophy. Dosis induksi yaitu 3-6 mg per kilogram berat badan secara intravena. Penyuntikan 4 IV harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi ekstravasasi. Hindari penyuntikan ke dalam arteri karena dapat menyebabkan vasokonstriksi dan nekrosis jaringan sekitar. Efek sampingnya yaitu aritmia, depresi miokard, spasme laring, batuk, bersin, reaksi hipersensitivitas, ruam, reaksi pada tempat penyuntikan. Dosis berlebihan dikaitkan dengan hipotermia dan cenderung menyebabkan gangguan fungsi cerebral. Sediaan dan merek dagang yaitu serbuk injeksi 0,5 gram Thiopol tipoental sodium. Nah, yang kedua ada propofol. Propofol dikemas dalam cairan emulsi lemak berwarna putih seperti susu. Sebagai obat induksi, mula kerjanya cepat. Penurunan kesadaran segera terjadi setelah pemberian obat ini secara intravena. Pada pemberian dosis induksi, pemulihan kesadaran berlangsung cepat. Pasien akan bangun setelah 4-5 menit tanpa disertai efek samping serta mual, muntah, sakit kepala, dan lain-lain. Indikasi propofol yaitu 1. Induksi anestesia, 2. Suplemen anestesi umum dan analgesia regional, 3. Anestesia tunggal pada prosedur singkat misalnya reposisi, dan yang keempat sedasi di unit terapi intensif. Untuk dosisnya sendiri yaitu induksi 1-2,5 mg per kilogram BB IV. Pemeliharaan infus intravena 50-200 mcg atau kilogram BB per menit. Dosis untuk sedasi yaitu infus intravena 25-100 mcg per kilogram BB per menit. Efek sampingnya yaitu hipotensi, apnea sementara selama induksi. Catatan, pada manula dosis harus dikurangi. Propofol tidak dianjurkan pada anak di bawah 3 tahun dan pada wanita hamil. Sediaan dan contoh merek dagang yaitu ampul 1% mengandung anestikap, diprivan, Viprol, Fresefol, MCT atau LCT 1%, Nupovel, Proanes 1%, MCT atau LCT, Propofolipuro, Recovol N, dan Sedafol. Nah, yang ketiga yaitu ada ketamin. Ketamin memiliki sifat analgesik, anestetik, dan kataleptik dengan kerja singkat. Indikasinya yaitu induksi anestesi, obat anestesi utama untuk operasi di daerah superficial, operasi yang berlangsung singkat dan tidak memerlukan relaksasi otot maksimal.
Kemudian ada analgetik pasca trauma atau pasca bedah. Dosisnya sendiri yaitu untuk induksi intravena adalah 1-2 mg per kg/BB. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, hipertensi. Sediaan dan merek dagangnya yaitu vial 100 gram per mili, Ivanes KTM 100. Ketamin kurang disukai untuk induksi anestesia karena sering menimbulkan takikardia, hipertensi, hipersalivasi, nyeri kepala. Pasca anestesi dapat menimbulkan mual, muntah, pandangan kabur, dan mimpi buruk. Kalau ketamin harus diberikan, sebaiknya sebelumnya diberikan sedasi midazolam atau diazepam, dan untuk mengurangi salivasi diberikan atropin sulfat. Kemudian yang keempat ada fentanyl. Fentanyl merupakan opioid yang lebih banyak digunakan dibanding morfin karena menimbulkan efek analgesia dan anestesia yang lebih kuat dengan efek depresi napas yang lebih ringan. Fentanyl memiliki mula kerja cepat dan masa kerja pendek. Indikasi dan dosis fentanyl yaitu yang pertama untuk anestesia intraoperatif 2-50 mcg atau per kilogram BB secara IV. 2 yaitu untuk analgesia postoperatif yaitu 0,5-1,5 mcg per kilogram BB secara IV. Sediaan cairan injeksi 0,05 mg per mililiter. Fentanyl mengandung fentanyl, Ventanex, fentanyl kimia farma. Tahukah kamu, fentanyl merupakan obat narkotik sintetik yang paling banyak digunakan dalam praktik anestesiologi. Fentanyl mempunyai potensi 1000 kali lebih kuat dibandingkan petidin dan 50-100 kali lebih kuat dari morfin. Nah, yang keempat yang terakhir ada remifentanil HCl. Remifentanil merupakan golongan opioid berbeda dengan opioid lainnya yang dimetabolisme di hati. Remifentanil dimetabolisme dengan cepat oleh esterase non-spesifik dalam darah dan jaringan. Durasi yang singkat memungkinkan penggunaan remifentanil jangka panjang pada dosis tinggi, tanpa menimbulkan akumulasi dan dengan risiko depresi pernapasan pasca bedah yang kecil. Dosis remifentanil untuk anestesi intraoperatif yaitu loading dose 1 mcg per kilogram BB secara intravena. Yang kedua ada infus rumatan 0,5 sampai 20 mcg per kilogram BB per menit. Yang terakhir, analgesia postoperatif atau sedasi yaitu 0,05 sampai 0,3 mcg per kilogram BB per menit. Sediaannya yaitu injeksi vial 1 mg 5 mg mengandung Remicade. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.